Kabar bahagia kini tengah dirasakan penyanyi kenamaan Ashanty. Ia, istri dari Anang Hermansyah itu, baru saja mengumumkan bahwa dirinya baru saja diterima sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Airlangga, Surabaya. Pada jenjang pendidikan yang baru, Ashanty diketahui mengambil jurusan sumber daya manusia. Bukan tanpa alasan, ibunda dari Aurel Hermansyah tersebut berniat untuk memperdalam ilmu tersebut guna memfokuskan diri pada yayasan sosial yang sudah didirikannya sejak lama. Lantas, seperti apa kebahagiaan Ashanty setelah mengetahui bahwa dirinya diterima sebagai mahasiswi S3 di Universitas Negeri Airlangga? Kalau dibilang bekerja ya kan, bekerja itu apalagi aku kan alhamdulillah ngomong ya jangan ngomong bun. Alhamdulillah tahun ini dan sebenarnya dari tahun-tahun lalu udah kepengin, cuma berpikir ya udah deh tahun ini alhamdulillah aku diterima di universitas untuk ambil S3. S3-nya juga sumber daya manusia. Jadi cocok dengan apa yang aku lakukan sekarang di alhamdulillah di Universitas Negeri Airlangga. Kemarin tuh belum mau ngomong karena aku tuh wawancaranya pas lagi di airport Jepang kan. Di airport di Jepang mau take off ke Indonesia. Jadi itu adalah step terakhir aku diterima apa enggak. Setelah itu aku agak deg-degan, terus tadi baru kemarin dibilang bahwa alhamdulillah diterima tuh kayak bangga, bahagia gitu ya. Mudah-mudahan selaras dengan apa yang aku dapatkan ilmu nanti di sekolah aku dengan apa yang kegiatan yang aku lakukan sekarang. Mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa jadi dosen. Bisa kan, mudah-mudahan ya, doain ya. Karena memang aku ngambil sesuatu yang aku suka gitu, yang aku memang ingin tahu, yang aku memang ingin pelajari, bukan sesuatu yang pengen sekolah karena pengen sekolah aja, enggak gitu. Kayak waktu aku ngambil S2 bisnis, karena S1-nya politik. Terus aku kerja bisnis, nggak ngerti bisnis sama sekali. Lagi ambil arsya gede, akhirnya ngambil bisnis kan jadi paham. S3-nya kenapa ngambilnya nggak bisnis lagi, tapi ini karena aku mungkin karena umur 40 tahun ini ya, jadi kayak visi misi dalam hidupnya tuh udah mulai berubah. Kalau kuliahnya masuknya September ya? September gitu. Jadi ya aku kan orangnya emang nggak bisa diem kali ya gitu. Jadi yang ngurus anak, suami tetap, kerja tetap. Alhamdulillah sekarang punya kegiatan baru yaitu kuliah. Jadi kayak jadi mahasiswa lagi itu satu hal yang, dan di universitas yang menurut aku gak gampang loh gitu masuk situ. Tidak hanya Ashanty, kabar bahagia lain juga tengah dirasa oleh sang suami, Anang Hermansyah. Diketahui, Anang yang merupakan lulusan sekolah menengah atas nyatanya telah didaftarkan oleh sang istri sejak 3 tahun lalu sebagai seorang mahasiswa S1 di salah satu universitas nasional. Melewati jenjang tersebut dengan lancar, Anang Hermansyah dikabarkan segera menamatkan jenjang pendidikannya tersebut di tahun ini. Sontak dengan pencapaian yang diraih oleh Anang membuat Ashanty merasa bangga melihat perjuangan sang suami yang berhasil menamatkan jenjang kuliahnya. Mas Anang support banget gitu, Mas Anang support banget. Mas Anang bener-bener yang Mas Anang juga ini loh, tadinya kan Mas Anang lulus SMA. Terus alhamdulillah 3 tahun yang lalu tuh aku daftarkan untuk ngambil S1 di salah satu universitas. Banyak yang nggak tahu kan, akhir tahun ini insya Allah dia S1-nya selesai gitu, online di masa pandemi. Dan dia merasa banyak kayak, benar kamu ya, maksudnya walaupun banyak orang yang sukses tanpa sekolah, tapi banyak insight, banyak hal yang dia nggak ketahui walaupun dia Mas Anang tuh kan baca bukunya kuat ya, tapi dia senang gitu. Nanti S2-nya dia mau ngambil yang nggak mau online, dia mau ngambil yang dia tuh masuk gitu, supaya dia tatap muka, supaya dia lebih paham lagi. Karena aku dulu S2-nya kan tatap muka, bayangin lagi gede banget tuh hamil, mana S1-nya nggak ngambil S2 bisnis dengan nggak ada background S1 bisnis itu namanya suatu penderitaan gitu, karena aku nggak paham kan manajemen dan lain-lain kan. Tapi banyak banget dibantuin sama teman-teman di kampus waktu itu. Aku tuh kayaknya Arsya bakalan jadi bisnismen tuh kayaknya. Setelah mempersiapkannya untuk semester pertama masih banyak mendengarkan, kan ini kan disertasi kan gitu, masih banyak mendengarkan gitu. Terus mereka juga bingung, kenapa sih Mbak ngambilnya kemasyarakatan sumber daya manusia, emang pengen jadi apa sih gitu kan pada bilangnya. Karena ya itu, aku concern banget sama sumber daya manusia di Indonesia gitu, makanya aku juga sampai bikin yayasan kayak begini gitu. Jadi
mudah-mudahan lah kan jadi selaras jalannya gitu. Sementara itu, terlepas dari pencapaian yang diraih oleh Anang dan Ashanti, kini kedua pasangan tersebut nampaknya memang tengah memfokuskan diri pada yayasan bakti sosial yang telah didirikan oleh keduanya. Bagaimana tidak, Anang dan Ashanti pun bersepakat untuk memperbesar kuota layanan bantuan setelah memutuskan bergabung dengan salah satu komunitas sosial kenamaan di dunia. Alhamdulillah buat teman-teman media yang tahu gimana dulu yayasan aku di Hermansyah ini berdiri sendiri, kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh ngerasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program The Hermansyah kemarin, aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita, ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan, padahal kita baru. Aku waktu bahagianya aku tuh waktu hidup di New York doang karena di headquartersnya UNICEF di Amerika. Tapi selebihnya tuh kita di Pakistan, di Nigeria, di Sri Lanka, di mana itu benar-benar orang yang nggak cuma pakai apa tuh, kayak kalau di sini kan koteka, kalau ini cuma pakai celana dalam, anak-anaknya benar-benar hidupnya benar-benar kurus, kelaparan. Dan papaku di situ, mama aku gimana ngeliat bagaimana papaku bertugas, ngeliat bagaimana mamaku tuh membantu orang-orang ibu-ibu di sana untuk ayo bekerja gitu, ayo gimana begini begitu. Aku tuh jadi kayak terbawa untuk melakukan itu. Jadi inget masih ada, cuma nggak terlalu banyak ya karena masih kecil juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini membuat orang tuaku juga dapat pahala kan. Aku anak yatim piatu, aku tidak bisa membahagiakan mereka dengan cara lain. Mungkin dengan cara ini mereka bahagia lihat aku di sana. Banyaknya kegiatan yang tengah ditempuh oleh Ashanti membuat dirinya kini harus mengeluarkan tenaga ekstra guna menuntaskan semua tugasnya. Mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga hingga harus menjalani perkuliahan. Nyatanya, hal itu menyimpan sebuah misi tersendiri bagi Ashanti sebagai contoh untuk anak-anaknya kelak. Sebenarnya bukan apa yang dicari, tapi yang namanya aku selalu ngajarin ke anak-anak gitu bahwa bukan sekolah aja ya, ilmu tuh bisa dapat bukan hanya dari sekolah, dari belajar, dari baca buku, dari mana-mana bisa kita belajar. Kayak ada orang yang nggak sekolah tiba-tiba bisa sukses kan ya. Jadi kita nggak bisa patokannya adalah oh sekolah pasti sukses, enggak ya, tapi sekolah itu banyak mengajarkan kita aturan. Kayak banyak banget anak-anak yang bilang itu Arsy kayak liburan mulu, homeschooling ya. Enggak, Arsy tetap sekolah dan alhamdulillah Arsy nilainya A, paling B-nya cuma 2 gitu, karena dia belajar, dia sekolah, dia belajar. Tapi aku juga nggak mau menghilangkan waktu masa-masa dia untuk saat kita pergi ya dia ikut. Kenapa? Karena masa-masa mainnya dia kan masih SD juga gitu. Jadi kita balance lah gitu. Itu sih. Jadi kegiatan ya kayak aku sekarang alhamdulillah kan nanti mau ngeluarin single solo setelah sekian lama duet. Terus ini mau ngeluarin solo lagi gitu. Jadi agak deg-degan juga.